فضل العلماء بالعز والصفاء وأكرم الذين نهضوا معهم برفعة المكانة وأنوار البهاء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأنبياء وإمام الأتقياء ومرآة الأولياء وينبوع علوم العلماء ومعتمد فتوح الأولياء وعلى آله الأصفياء وتابعيهم بإحسان الذين تركوا لنا معارفهم وتراثهم الغراء والثراء. أما بعد فإن نهضة العلماء شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وإنها عدل كلها رحمة كلها مصالح كلها حكم كلها فكل ما خرجت من العدل إلى الجور ومن الرحمة إلى ضدها ومن اليسر إلى العسر فليست من نهضة العلماء وإن أدخلت فيها بالتأويل وتبقى هذه الجمعية تلعب دورها في إصلاح الأمة والوطن والعالم دينية واجتماعية وثقافية واقتصادية وتنظيمية. Yang saya muliakan para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Darmasraya, Bapak Sultan Rizka, Tuanku Kerajaan, beserta Ibu Nyai, namanya Ibu Nyai Dewi tadi ya. Jadi sudah diangkat jadi Nyai, yang mengangkat siapa tadi? Pak Kiai. Itu panggilan akrab buat ibu istrinya tokoh-tokoh NU itu Nyai, begitu Bu Dewinya. Bapak Kapolres Darmasraya beserta Ibu Nyai. Tentunya pastinya juga Bapak Kiai Khozin Adnan beserta Ibu Nyai, Bapak Kakan Kemenak yang bingung mau bawa Ibu Nyainya yang mana, kita tidak dibawa. Begitu juga Ketua PCNU, ada Ibu Dan Ramil, ada juga Ketua KNPI di sini. Ada juga Ketua PW Ansor, Masya Allah itu nomornya harus disimpan itu Pak. Boleh dijadikan timnya Pak Bupati. Cerdas nampaknya ini Insya Allah. Begitu juga para pejabat yang hadir, mohon maaf saya jika terlewati satu persatu. Hadirin hadirat seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, GP Ansor, Pesantren Al-Barokah dan seluruh warga Darmasraya. Di antaranya tadi hadir Ibu dari fraksi Ibu Leni dari fraksi PDI Perjuangan. Dari tadi malam beliau hadir, luar biasa. Beri tepuk tangan buat beliau. Hari ini alhamdulillah tidak lupa istri saya tadi Pak, lupa juga. Yes. Ibunya Khulwatin Syafiah. Pada hari ini saya alhamdulillah merasa bersyukur, berterima kasih bisa hadir di Darmasraya.
dan saya merasakan kehangatan daripada tuan rumah, terutama Bapak Bupati, Bapak Kapolres, para pejabat-pejabat yang hadir. Saya merasa harus datang ke Sumatera Barat ini, yang dulu pada abad ke-18, 19 dikenalnya Al-Padani. Semua dari sini dianggapnya Al-Padani. Di Mekah itu, di Madinah atau di Mesir dikenalnya Padang, karena ulama-ulama besarnya dari Padang dulu, atau kalau tidak dari Padang, Al-Minangkabawi. Karena guru saya bersanad kepada Syekh Yasin Al-Padani, Syekh Yasin Al-Padani bersanad pada kakek saya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi orang Padang berhutang pada kakek saya orang Banten, saya pun orang Banten berhutang pada orang Padang, maka saya datang kemari, Pak, begitu. Ya. Kalau dalam tradisi NU, jika kakeknya pernah belajar pada seorang guru, maka mereka akan menghormati keturunan gurunya. Saya ini keturunan Syekh Nawawi, keturunannya Syekhona Khalil Bangkalan. Itu bilang pada saya, kami 7 turunan harus hormat kepada keturunan Syekh Nawawi, karena Syekh Khalil Bangkalan murid Syekh Nawawi. Begitu. Jadi orang Padang pun harus hormat pada saya lah, begitu. Iya. Saudara-saudara, karena kehangatan ini, saya membuat syair khusus dalam bahasa Arab pakai bahar basit. Ibu-ibu mungkin akrab lagu Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Syair saya buat khusus untuk Darmas Raya. Saya setiap datang ke satu daerah, jika saya punya kesempatan, saya buat syair. Pada saat saya berziarah ke Syekhana Khalil, saya buat syair untuk Syekhana Khalil. Qaddimtu martaja saraja barkatahu ya Syekhana lin-Nawawi anta tabi'uhu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa subhatun ma'asali kaunihi radiyan linakhbati hamiluhu as'adun li hashimin syaikhuhu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa innama alimun madama fi khidmatin linahbatil ulama fasalimun dinuhu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi nawwir li Syekhana Khalil qabrahu yasuruhu haizun fatayyibun haluhu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Qadittu Martajasa, aku datang ke desa Martajasa. Desa Martajasa adalah desa di mana Syekhana Khalil dikebumikan. Raja abarkatahu, saya datang berziarah ke makam Syekhana Khalil Bangkalan yang sangat masyhur, gurunya Ki Hasyim Asy'ari,
raja'a barakatahu, karena saya berharap dapat keberkahan dari Allah. Ya Syekhana, wahai Syekhana Khalil, lin Nawawi, pada kakekku Syekh Nawawi, anta tabi'uhu, kau adalah murid kesayangannya. Wasubhatun ma'asa, tasbih dan tongkatmu yang kau berikan pada Kiai As'ad untuk disampaikan pada Kiai Hasyim Asy'ari adalah izinmu untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Saya katakan, wa innama alimun madama fi khidmatin, siapapun orang alim, orang yang cinta sama orang alim, cinta sama ulama, madama fi khidmatin, selama dia mau berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama, li Nahdlatul Ulama, fasalimun dinuhu, maka agamanya akan selamat. Saya katakan, siapapun orang yang mau khidmah sama NU, tak harus santri, bupati, kapolres dan ramil, semuanya khidmah sama NU, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Lah, untuk Dharmasraya saya buat khusus. Mau dengar apa tidak, Bu? Mau dengar? Nah, saya baca ini untuk Dharmasraya. Ajibtu Dharmasraya ala tafaddulihi li dhaifihi mukrimun siyama hakimuhu ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana Muhammadun ya wasi'an karami Nahbatil ulama mustamsikuna biha, innal muhibba liman yuhibbu hafidhu ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ya Rabbi barik lana bi yasinil padani, ya Rabbi barik lana bi yasinil padani, musniduna fil ulumi anta nawwartahu ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana Muhammadun ya wasi'an karami. Ajibtu Dharmasraya, aku kagum kepada warga penduduk Dharmasraya, ala tafaddulihi, atas keramah tamahannya, atas kedermawanannya, li dhaifihi mukrimun, yang mereka selalu menghormati tamunya, siyama hakimuhu, terutama bupati dan kapolres. Syair ini nanti akan dibukukan, mungkin nama Bapak nanti jadi kitab, Pak, jadi nama tercatat dalam kitab. Saya itu selalu nulis kitab, nanti yang hadir pejabat saya kasih kitab saya yang saya tulis. Linahbatil ulama mustamsikuna biha, warga Dharmasraya dan sekitarnya ini linahbatil ulama mustamsikuna biha, mereka semua berpegangan kepada Nahdlatul Ulama. Innal muhibba liman yuhibbu hafidhuhu, jika orang mengaku berpegangan pada Nahdlatul Ulama, cinta pada ulama Nahdlatul Ulama, maka warga Dharmasraya harus membuktikan, karena orang cinta biasanya akan menjaga apa yang dicintai. Saya ingin seluruh warga Dharmasraya kalau mengaku cinta kepada Nahdlatul Ulama, mari Nahdlatul Ulama dijaga dan dibesarkan di Dharmasraya. Siap?
tadi Bapak Bupati sudah menawarkan itu. Dalam perjalanan dari rumah dinas kemari Pak Kiai, kami siapkan tanah 10 hektar. Rupanya disampaikan di sini. Kami ingin di Darmasraya ada kampus dulu, supaya NU itu tidak hanya terlihat besar di Jawa. Saya ingin sampaikan pada beliau, saya paham keprihatinannya. Memang di Sumatera Barat ini di antara kabupaten yang kami bahas yang NU-nya hidup Darmasraya memang. Di antara yang lain ini paling hidup. Alhamdulillah. Juga tentunya Pasaman dan juga Pariaman. Tapi Darmasraya dengan didatangi tokoh-tokoh besar NU menunjukkan berarti ada perhatian. Tapi jangan bangga dulu, karena Darmasraya belum memiliki pesantren-pesantren NU yang lebih besar lagi dari Al-Barokah ini, belum punya SMK NU, belum punya rumah sakit NU, belum punya universitas NU seperti di Sidoarjo, seperti di Jawa Tengah yang NU-nya sudah sangat maju, yang tiap bulan itu mereka bisa mengumpulkan buat NU rata-rata 1,5 miliar. Makanya di Jawa Tengah, Jawa Timur kantor ranting NU hebat-hebat, kantor NWC NU megah-megah, apalagi kantor PCNU besar-besar. Mereka punya rumah sakit di Jogja baru dibangun oleh Pak Presiden kita, luar biasa. Kita harus memberi apresiasi pada Pak Jokowi karena di Yogyakarta beliau membangun Universitas NU yang tanahnya dikasih oleh Sultan, dibangun dengan nilai 130 miliar. Beri tepuk tangan buat Presiden. Tinggal Darmasraya dan Sumatera Barat. Ini PR kami berdua. Nanti insya Allah kita selesaikan secara adat Pak Bupati. Kita selesaikan secara adat pelan-pelan. Tapi kalau Pak Bupatinya sudah seperti ini, tentu warganya juga harus kompak. Jangan nanti ada Universitas NU di Darmasraya, universitasnya besar, tanahnya 10 hektar, tapi NU-nya, Ansornya di bawah melempem. Pasti yang malu Pak Bupati pula itu nanti. Makanya di bawah harus dihidupkan. Gerakan koin NU itu. Tadi saya sudah bahas dengan beliau. Tadi malam ada yang ragu, kata saya. Jangan ragu, itu koin NU dari warga NU untuk NU. Beda dengan yang tidak jelas itu, yang suka mengumpulkan dana, kata Pak Bupati. Ada itu. Bilangnya buat Palestina, bilangnya buat mana, kadang-kadang begitu. Tapi uangnya yang mutar-mutar buat mereka sendiri, mereka ambil dari umat. Kalau kita tidak, kita kumpulkan dari warga Nahdlatul Ulama untuk Nahdlatul Ulama dan untuk kemakmuran, kemaslahatan Darmasraya, saudara-saudara. Ini yang penting dipahami. Nah itu. Jadi saya datang ke sini, maka saya berdoa, ya Rabbi barik lana biyasinil badani. Ya Allah, berkahi kami semua ini yang hadir dengan keberkahan kealiman seorang ulama bernama Syekh Yasin Al-Badani, musniduna fil ulumi. Beliau Syekh Yasin Padang ini dari mana asalnya Pak Tuansor? Daerah mana? Kayu Tanam, Padang Pariaman aslinya. Saya harus bertanya, di mana kampungnya Syekh Yasin aslinya? Kayu Tanam, Padang Pariaman. Beliau membuat nama Padang ini terkenal di seluruh antero dunia. 2,5 bulan lalu saya dari Pakistan bertemu dengan mufti Pakistan. Begitu saya jelaskan bahwa di antara guru saya Syekh Yasin Al-Badani, beliau terdiam. Masya Allah, Syekhuna Syekh Yasin Al-Badani hadza syaikhi. Jitu ataraddadu ilaihi kullama jitu al-Makkah wal Madinah. Kata beliau, saya bolak-balik ke rumah Syekh Yasin minta ijazah pada beliau sejak tahun 70-an. Itu mufti Pakistan, usianya sudah menjelang 80. Menangis begitu tahu Syekh Yasin guru kami, beliau pun itu guru saya. Jadi Syekh Yasin Padang itu NU, karena ngajinya dengan Kiai Hashim Asy'ari, ngajinya dengan Kiai Wahab Hasbullah, ngajinya dengan mantu Syekh Nawawi, kakek kami Syekh Abdul Muhid Sirbawi. Syekh Yasin NU, Padang ini NU, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi itu NU.
sejak dulu amaliyahnya, fikrahnya, pemikirannya NU, karena Syekh Yasin Padang yang terkenal itu ngajinya kepada pendiri ulama NU. Thariqat itu di Padang Pariaman, di Pasaman, itu ya tradisi NU. Tahlilan, selamatan, istighosahan, itu tradisi NU. Dan ini harus dijaga. Dan ini tradisi budaya khas Islam Nusantara yang membuat mereka ini begitu akrab. Ini sekarang yang sudah mulai hadirin oleh warga Sumatera Barat, mohon maaf, ini sebagian mereka tak memahami ini. Mereka bangga dengan yang baru-baru, ajaran dari luar, kemudian tradisi lama ini yang sudah dipegang oleh ulama-ulama macam Syekh Yasin Al-Padani ini, dianggapnya ini tradisi sesat, ziarah kubur sesat, dan lain-lainnya sesat. Ini mereka karena tidak paham dengan sejarah. Maka saya datang kemari ini untuk menjelaskan bagaimana hubungan ulama-ulama Sumatera Barat macam Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, macam tadi Syekh Yasin Al-Padani, dengan ulama-ulama Nahdlatul Ulama Ki Hasyim Asy'ari maupun Syekh Nawawi Al-Albani. Ini yang perlu saya jelaskan. Kenapa ini saya jelaskan? Karena hadirin, belakangan ini terutama di Sumatera Barat ini, atau ya di beberapa daerah di Sumatera dan Indonesia, banyak jamaah kita, banyak umat Islam di bawah ini dikagetkan dengan masuknya paham-paham baru. Kita tahu bahwa Indonesia ini kan negara demokratis, tak bisa melarang orang datang ke Indonesia bawa paham. Beda dengan Malaysia. Di Malaysia Wahabi dilarang, Salafi dilarang di Malaysia. Yang boleh hanya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan Singapura, walaupun di sana Islam minoritas, Singapura ketat. Tidak boleh paham-paham yang merongrong negara, paham-paham yang merongrong pemerintahan, yang senangnya mengadu domba, dikit-dikit mengkafirkan orang, dikit-dikit menganggap sesat orang, dikit-dikit menganggap orang lain sepertinya belum Islam, dituduhlah PKI, dituduhlah kafir, kan begitu. Di Singapura, di Malaysia tak boleh masuk. Nah, Indonesia kenapa bisa? Karena kita ini konstitusinya mengatakan kebebasan berpikir, kebebasan beragama dijamin oleh negara. Banyak orang di bawah tanya, Pak Kapolres, Pak Bupati, Pak Kiai, kenapa kok Wahabi tak dilarang? Katanya seperti di Malaysia, seperti di Singapura. Karena konstitusi kita tak bisa melarang. Sehingga kemudian tadi paham radikal yang intoleran, tidak toleran kalau ada perbedaan muncul. Saya katakan inilah karena konstitusi. Sebab kalau nanti kita melarang, dianggapnya negara ini otoriter. Wong tidak melarang saja sekarang, pemerintah ini kadang-kadang dianggap otoriter, anti-Islam. Jika menangkap orang yang katanya radikal atau dituduh radikal padahal ada bukti, langsung dituduh radikal. Lah disinilah kenapa Nahdlatul Ulama dengan pemerintah daerah, dengan Forkominda harus terus bekerja sama menjaga keluarga dan masyarakatnya dari pengaruh paham-paham tersebut. Sedih saya, Pak. Dulu banyak anak-anak muda ya yang masih mau yasinan, sekarang mereka ini jika ibunya berangkat yasinan dilarang. Biar katanya emakku mati, matilah, tak usah ada tahlilan yasinan. Jadi emaknya mati ini, ibunya mati ini dianggap itu sama seperti kucing. Kucing kalau mati, kalau di Dharmasraya ada tahlilan apa tidak? Ada tahlilan apa tidak? Ini sekarang sudah mulai baca yang begitu. Ada kucing mati, ayam mati, lalu dikubur tak pakai ditahlilin. Bapaknya mati, ibunya mati, tak mau ditahlilin. Alasannya karena sesat, alasannya karena bid'ah.
saya mau tanya ibu-ibu muslimat, bapak-bapak yang hadir, kalau kira-kira bapak ibu meninggal dunia, jangan mati, meninggal dunia, wafat, kira-kira minta ditahlilin apa tidak? Mau ditahlilin apa tidak? Mau dianggap seperti kucing apa manusia? Kalau masih mau seperti dianggap manusia, maka ikutilah Nahdlatul Ulama yang masih menghormati orang yang sudah wafat. Makanya hadirin, NU ini organisasi dunia akhirat. Kenapa dikatakan organisasi dunia akhirat? Karena yang diurusi bukan saja orang yang masih hidup di dunia, tapi juga orang yang sudah wafat di akhirat. Buktinya apa? Macam Pak Bupati tadi itu, beliau membacakan Fatihah untuk wakil bupati. Wakil bupati sudah di alam barzakh, sudah di akhirat, masih dibacakan Fatihah. Maka begitu tadi saya lihat Pak Bupati nyambut, saya percaya 100% Bapak Bupati ini adalah warga Nahdlatul Ulama. Karena tadi masih mengurusi yang sudah di akhirat. Saya ingin sampaikan kepada hadirin, NU ini organisasi yang sangat besar. Bukan saja terbesar di Indonesia, saya boleh mengatakan NU ini organisasi bahkan terbesar di dunia. Dapat apa pakai? Santai. Terbesar di dunia. Saya alhamdulillah sudah berkeliling mungkin lebih dari 30 negara, lupa mencatatnya. Seluruh benua saya sudah datangi kecuali Amerika dan Kanada yang karena pandemi saya baru bisa nanti malam memenuhi undangannya via Zoom. Seluruh warga NU kedutaan di Amerika, di Kanada, mungkin pada saat saya beristirahat nanti malam di Bukit Tinggi di hotel, mereka meminta saya mengisi. Saya lihat NU begitu besar. Nah, makanya warga NU harus bangga. Jangan seperti yang tadi malam saya dengar dari Kiai Khozin, ada orang yang malu menjadi warga NU. Harus bangga, NU ini besar, sangat besar. Saya setiap keluar negeri itu yang menjemput saya itu tokoh-tokoh besar. Dubes, Konjen, negara-negara sahabatnya, mufti, tokoh-tokoh besar, menteri. Mereka tahu ini organisasi terbesar fil alam di dunia. Nah, makanya ayo, kalau selama ini NU terdengar katanya besar di Jawa seperti harapan Pak Bupati tadi, di Sumatera ini juga mari kita buat lebih besar. Sebenarnya UNO di Sumatera sudah banyak Pak Bupati. Di Lampung itu besar UNO, di Riau besar, di Palembang besar. Tapi mungkin keprihatinan beliau ingin khususnya di Sumbar, NU ini punya gregetnya dan itu dimulai dari Darmasraya. Saya berkeyakinan, apalagi tadi saya dengar sambutan Ketua PW Ansornya, melihat bagaimana bupatinya, kalau beliau punya concern untuk membesarkan NU di Darmasraya, nanti kita lihat 1-2 tahun NU besar, saya punya harapan beliau bisa membesarkan NU di Sumatera Barat, tentunya dengan jabatan beliau berikutnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kebesaran NU ini ditunjukkan di Indonesia. Misalnya NU itu sudah mengirim kadernya di seluruh lini, di pemerintahan, itu Pak Jokowi presiden setiap hadir ke acara NU pasti pakai sarung karena beliau merasa jadi warga NU. Wakil presidennya jangan tanya, beliau Rais Am PBNU sebelumnya dari Nahdlatul Ulama. Jadi sudah selesai kalau kita bicara Indonesia ini, presidennya warga NU, wapresnya warga NU, menterinya tak terhitung. Nah ini Ketua Umum Ansor ini Gus Yakut, Ketua Umum Ansor jadi Menteri Agama, menteri-menteri yang lainnya, Kapolri
atasannya Pak Kapolres ini, beliau hormat dari dulu ditugaskan di Pati tempat Kisahal, walaupun beliau beragama Nasrani tapi hormatnya pada Nahdlatul Ulama luar biasa. Kenapa? Karena NU jelas satu, menjaga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kedua prinsipnya menjaga NKRI sama dengan apa yang diajarkan di kepolisian maupun di TNI, sama. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin sampaikan juga bahwa NU ini saat ini pada harlahnya, kalau harlah tahun Masehi Pak Bupati memang 96, tapi kalau pakai tahun Hijriah, karena setiap 30 tahun itu bertambah satu, maka harlah kami kalau harlah pakai tahun Hijriah sudah berumur 99 tahun, artinya sama dengan Asmaul Husna. Saya katakan dalam mukaddimah bahasa Arab tadi, wa tabqa hadhihi al-jam'iyyah tal'abu dawraha fi islahil ummah wal watan wal alam. NU akan terus memainkan perannya membawa kemaslahatan buat umat Islam, buat negara maupun bahkan buat dunia. Itu kenapa tema 100 tahun harlah NU ini menyongsong 100 tahun adalah merawat jagat, membangun peradaban. Ini penting. Kenapa? Karena NU ini tak hanya bicara Islam, NU ini bicara jagat. Jagat itu bumi, bumi itu dunia. Saya ingin jelaskan pada yang hadir, tengok itu lambang NU. Tulisannya Nahdlatul Ulama. Dotnya melewati gambar jagat, ya kan? Dot itu artinya NU tidak hanya bicara Indonesia, NU tidak hanya bicara NU sendiri, karena NU didirikan bukan hanya untuk NU saja, bukan hanya untuk Indonesia saja. NU, saudara-saudara, didirikan untuk dunia. Itulah kenapa visi Rais Am PBNU dan Ketua Umum saat ini Ki Haji Yahya Khalil Stakuf ingin menjadikan NU yang mandiri dan mendunia. Mungkin Bapak Ibu pengen tahu apa itu maknanya mandiri. NU itu harus mandiri. Pertama, mandiri dari sisi ekonomi. Warga NU itu besar. Maka saya selalu bilang, warga NU tak perlu kemudian maaf, harus ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, meminta-minta tak perlu. Bahwa nanti kalau Pak Bupati membantu, saya yakin karena ketulusan beliau, tak perlu diminta pun, saya yakin Pak Bupati ini orang cerdas. Kata peribahasa Arab, al-aqil yakfi bil isyarat. Orang cerdas itu cukup dikasih isyarat paham. Dan nanti kalau beliaunya paham, insya Allah warga NU-nya paham sama Pak Bupati. Kalau beliau punya hajat, warga NU paham apa tidak? Paham. Tapi kalau warga NU punya hajat, insya Allah Pak Bupati paham, kan begitu. Kalau sama-sama paham, enak apa enak? Nah, itu yang paling enak itu begitu. Nah, jadi NU ini mandiri itu yang satu ekonominya, karena warga NU itu besar. Saya ingin cerita, tapi rahasia dan ngomong-ngomong iya. Baru 3 minggu kami ini dilatih. Kerjasama itu dari kementerian, dari lembaga negara semua datang. Kepala BNPT Pak Boy ketemu saya, kapan kami bisa ke PBNU Pak Kiai? Kami ingin kerjasama. Wah, ini kami nyusun waktunya, saya pun harus keliling, bingung waktu. OJK ini intinya sudah ada 220 MOU yang dikerjasamakan kementerian dan beberapa lembaga, itu nanti dikerjakan di 220 kabupaten kota. Kami ini PBNU tak ngurusi kami di pusat,
Kami cukup kerjasama MOU buat payung hukumnya dilaksanakan. Kami di Teguh Syariah semua dikerjakan cabang dan NWC. Pusat cukup kerjasama, kerjakan semua di bawah. Nah, ini kita sudah cukup mandiri. Kita akan membuat, kemarin waktu Harla, Pak Erick Thohir datang sudah kerjasama. NU akan membuat semacam BUMN, tapi BUMN-nya NU, Badan Usaha Milik NU, BUMNU. Bunuh ada 250. Pak Teten, Mas Duki juga datang, Menteri UMKM, Koperasi, itu juga nanti di bawah akan dibantu. Warga NU mana yang punya UMKM, kita akan bantu permodalannya dan sebagainya. Makanya saya tadi malam bilang, PCNU Ansor harus gerak. Jangan hanya bisa melantik, sesudah itu Ansor dan NU tidak gerak. Ya, mabniun ala sukun, la mahalla laha minal i'rab. Ya, diem saja, gak gerak-gerak. Ya, tidak ada yang tahu. Ayo bergerak. Ibaratkan bendera. Mandiri juga maknanya adalah mandiri dari sisi pemikiran. Orang NU harus mandiri dari sisi pemikirannya. Jangan sampai warga NU dipengaruhi pemikiran-pemikiran yang masuk itu. Maka pengurus NU dari mulai tingkat ranting apalagi sampai di atas wajib menjaga jamaahnya jangan sampai terpapar paham-paham intoleran atau paham-paham yang tidak toleran atas perbedaan terhadap budaya dan lain sebagainya, termasuk paham-paham radikal. Maka penguatan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh pengurus NU dan para kiai harus masuk di seluruh lini, Pak. Di kantor Polres harus, khotibnya nanti minta sama PCNU. Pak Bupati begitu juga. Sebab banyak kantor-kantor pemerintahan BUMN, Menteri BUMN kita beritahu itu banyak khotib-khotib, anehnya khotbah di kantor pemerintah, di kantor BUMN, tapi isi khotbahnya ngantemin pemerintah, ngantemin para pejabat. Mereka isinya mengajarkan permusuhan kepada saudaranya yang berbeda. Yang paling baru itu tentang wayang. Wayang katanya musyrik. Ada orang kemudian naruh makanan saja langsung main ditendang, katanya musyrik. Saudara, ini pasti yang begini, ini terbawa paham dari luar. Kalau yang dari Nahdlatul Ulama melihat semacam itu, Pak, tidak langsung marah. Biasanya ditanya dulu, apa niatnya? Wayang kalau yang diambil itu hikmah-hikmah pelajarannya bagus. Wong dulu Sunan Kalijaga itu berdakwah mendakwahkan Islam pakai wayang. Orang suruh baca 2 kalimat syahadat, nonton wayang. Sunan Ampel pakai lagu-lagu Jawa. Nah, sekarang ini ada orang yang sedikit berlagu Jawa, lagu Sunda, lagu Padang, langsung dibilang katanya sesat. Yang paling anyar itu, belum lama ada orang baca Quran, belum lama saat menterinya Pak Lukman Hakim Saifuddin di istana dipanggil Qori baca Quran, lagunya langgam Jawa. Wah, katanya ini Islam Nusantara ini, cara baca Qurannya cara baca Jawa, ini katanya Islam sesat. Kata saya, orang yang semacam ini langsung menuduh ketika mendengar ada orang yang baca Quran dengan langgam Jawa dianggap sesat, berarti satu, bacaannya kurang banyak, kedua, jalan-jalannya kurang jauh, atau dalam bahasa lain kurang piknik. Kurang apa namanya? Piknik. Kalau dia bacaannya banyak, pikniknya jauh, kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki,
ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu ittasa'a sadruhu wa qalla inkaruhu 'alan nas. Orang itu kalau bacaannya banyak, pergaulannya luas, insya Allah bijaksana. Kalau bijaksana kayak ulama-ulama NU, insya Allah qalla inkaruhu 'alan nas, sedikitlah dia ingkar kepada orang lain. Tak kaget. Jangankan pada orang sama-sama Islam, sama orang beda agama pun kalau NU tak pernah memusuhi. Saya berteman dengan saudara saya Katolik, Hindu, Buddha, mereka sangat menghormati ketika saya jelaskan ya bagaimana para pendiri bangsa itu mendirikan bangsa ini. Saya bilang kenapa buat NU NKRI final, dan buat NU ya NKRI itu juga sangat Islami, karena sila pertamanya saja ketuhanan yang Maha Esa, la ilaha illallah. Tak perlu lagi diganti dengan negara Islam, apalagi khilafah, karena memang NKRI sudah sangat Islam. Itu orang beda agama hormat. Nah ini baru dengar orang baca Quran suaranya langgam Jawa, langsung dituduh kafir, langsung dituduh sesat. Saya bilang kalau dia main itu ke Sudan, di Sudan orang baca Quran lagunya lagu dangdut, mirip cengkok dangdut. Kalau ke Sudan, kalau tak percaya cukup lihat di Google sekarang YouTube, baca Quran ala Sudan, itu mirip gaya lagu dangdut. Apakah sesat ini? Tidak, karena itu memang dialek, lagu dan budaya orang situ begitu. Orang Padang nih, kalau selawatan disuruh model selawatan orang Sunda pasti tak bisa. Orang Sunda selawatan salawat Sunda. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini Ujang, Mama, Cecep begini Pak Bupati. Orang Padang tak bisa begitu, pasti dia baca salawat lagunya ayam delape. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika. Itulah kalau orang Padang. Saya pernah dijemput, diundang Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia, Datuk Abdul Aziz. Timbalan Menteri Pengangkutan itu kalau bahasa sininya Wakil Menteri Perhubungan. Saya dibawanya ngisi pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doain masuk surga. Walaupun hanya air putih. Kalau kopi surganya Firdaus. Ya. Ya. Di sana di Johor saya dengarkan itu. Orang Malaysia, orang Melayu baca salawat. Lagunya itu lagu Melayu. Saya ke Cina. Ini rahasia, tapi jangan ngomong ada rahasia. Tahun 2015 saya ke Cina. Saya sholat Jumat di sebuah provinsi. Teman saya namanya Dr. Abdul Aziz. Maaf. Ya, Dr. Abu Bakar dari Cina asli, dari suku Hui. Dia S1 S2-nya di Pakistan, Jamiah Islamiyah Pakistan, S3-nya di Amerika. Ini kiai tapi kaya raya. Kiai tapi kaya raya. Saya bawa teman saya 30 orang, kami hanya bertiket dari Jakarta PP. Selama di Cina dia tanggung, muter kami seminggu lebih. Dia bilang sayang katanya hanya seminggu, kalau lebih saya bawa ke Uyghur. Saya lihat langsung, Muslim di Cina itu 70 juta.
Di satu kota namanya Lancu, saya sholat Jumat. Masya Allah, saya kagum Pak Bupati. Masjidnya macam masjid raya tuh, yang sholat itu sekitar 100.000 orang. Rupanya di Lancu ini, kalau sholat Jumat, semua masyarakat datang ke masjid utama. Masjid yang biasa tak dipakai sholat Jumat. Jadi sekitar masjid raya itu, yang ibu-ibunya di sekitar nunggu pertokoan, jadi itu macam hari libur. Kumpullah di situ, tumplek-plek. Saya kagum, pergerakan ekonomi dan wibawa Islam hebat yang menunggui salat Jumat tentara-tentara Cina. Di situ bupatinya Islam, walaupun ketua partai komunis. Ya karena partai hanya satu di Cina, partai komunis. Jadi sama. Kita itu yang penting melihat apa yang dilakukan bupati. Jangan lihat itu partainya kok bukan partai warna hijau, kebetulan warna merah, atau mungkin nanti lain waktu ada yang warna kuning atau warna biru. Yang kita lihat yang penting Islamnya dan NU-nya, gitu loh. Begitu, betul. Jadi sama di sana. Nah itu saya sholat Jumat kagum. Yang saya kemudian ingin ceritakan di sini, azan dan sholawat itu kalau di Cina itu lagunya ya lagu Cina, jangan dibilang sesat. Ini mungkin kata saya ini kalau yang azan Cina ke Indonesia pasti dianggapnya sesat karena lagunya lagu Cina. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Waktu dengar azan ini saya mau ketawa tapi takut kualat. Saya tahan. Lucu juga orang Cina ini azan betul. Jangan-jangan kalau orang Cina ini baca asyraqal macam tadi kita datang tuh. Ya Nabi salam alaika. Itu di Cina lagunya bukan model di sini. Tapi di sana kalau baca ya Nabi salam alaika tak sama seperti di Padang Ayam Delape, tapi mereka ya Nabi salam alaikanya lagunya lagu Jet Li. Ya Nabi salam alaikum, ya Rasul salam alaikum. Apakah ini sesat, saudara-saudara? Jawabannya tentu tidak, karena itu hanya budaya. Kalau Anda nanti ke Pakistan, Anda nanti ke India, Anda akan dengar orang India, ibu-ibunya, bapak-bapaknya ketika membaca sholawat, lagu sholawatnya lagu kucu-kucu hotahe. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wad daraji atfatan mulai kapan jadi India? Ini dalam masalahnya apa India ini orangnya? Nah ini loh, kalau orang tahu begini, wawasannya luas, gak gampang mengkafirkan orang, gak gampang dikit-dikit nuduh orang komunis, anti Islam, merusak Islam. Kalau dia tahu Islam itu harus bisa membedakan mana agama, mana budaya, mana kulit, mana isi. Saya katakan tadi, wa innaha adlun kulluha, rahmatun kulluha, masalih kulluha, hikamun kulluha.
ajaran NU tegak lurus mengikuti ajaran Islam. Isinya ajaran NU mengandung rahmat dan kasih sayang. Ajaran NU tegak lurus mengikuti ajaran Islam. Isinya mengandung keadilan, i'tidal. Orang baik kita bilang baik, orang jelek kita bilang jelek. Walaupun dia beda agama, kalau baik kita bilang baik. Walaupun dia sama-sama NU, kalau pas jelek kita bilang jelek. Alhamdulillah. Kopi kan? Saya doain surganya Firdaus. Tapi hanya karena kopi saja, tidak sama roti, cukup sampean yang masuk. Tapi kalau sama roti 7 turunan sama dia. Ini kalau ada kopi sampai jam 1 buat. Jadi itu yang penting. Ini orang kok menganggap Islam itu dari simbol-simbol saja. Lihat isinya, oh isinya keadilan, isinya rahmat. Dan yang paling penting sesungguhnya daripada itu semua adalah akhlak. Nahdlatul Ulama mengajarkan kita ya tidak hanya membahas ibadah yang bersifat hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Kalau Kiai NU itu ahli puasa, ahli wirid sudah terkenal. Tapi yang menarik dari NU itu bagaimana akhlaknya diperlihatkan. Saya pernah dengan istri saya ini sedang haji, nunggu mabit di Mina, mau melempar jumrah. Saya ambil afdal, saya menginap di tempat mabit ya, sama istri. Di samping saya itu ada orang Arab. Saya pikir semula dia Arabnya itu dari Maroko, karena dia pakai gamis yang ada tutupnya. Kata orang Maroko, pakaian begini disebutnya jalabah atau jalabiyah. Sebagai orang timur, saya basa-basi menegur beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bilang, Maghribi anta, bapak dari Maroko? La, bukan. Al-Jazairi, bapak dari Aljazair? La, bukan. Oh. Tunisi? La. Mauritania? La. Dia sambil bercanda meledek saya. Ayo sebut terus. Saya bilang. Saya bilang, ana Saudi, saya orang Saudi. Walakin walidi wa ajdadi kana min Uzbek. Tapi bapak saya, kakek saya aslinya Uzbekistan. Alhamdulillah saya sudah sampai Uzbekistan, ziarah ke makam Imam Bukhari, ziarah ke makam Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Dia menebak saya langsung. Indonesia ya Pak. Ayo Indonesia. Jakarta. Ayo Jakarta. Ya, saya dari Jakarta. Dia bilang, ana walau zurtu ana ruh Jakarta marrah. Saya sudah pernah ke Jakarta sekali katanya. Oh. Ana ruh Puncak, saya sudah pernah ke Puncak. Tahu Puncak juga dia orang. Ana ruh Bandung, saya sudah pernah ke Bandung. Oh, katanya. Dia bilang begini, menarik. Ana walau zurtu marrah Indonesia. Saya walaupun baru sekali ke Indonesia, tapi kesimpulan saya, orang Indonesia khuluqin, akhlaknya hebat-hebat. Wah, saya dipuji begitu, hidung saya maju 2 senti. Saya merendah Pak Bupati, Pak Kapolres. Kata saya, tapi orang Indonesia ini kan awam-awam Pak, kata saya. Ilmunya kalah sama orang Arab, ibadahnya kalah sama orang Arab. Bahasa Arabnya saja, kalau orang Indonesia bahasa Arab pas-pasan, beda sama orang Arab. Saya itu bolak-balik ke Saudi, ke Arab, ke Mesir, ke Libanon, ke negara-negara itu saya kagum sama orang Arab. Saya ketemu anak 7 tahun itu di Arab, Masya Allah bahasa Arabnya fasih. Orang Arab itu, anak 7 tahun itu bahasa Arabnya fasih.
Nah kalau kita ini orang Indonesia jamaah ini walaupun bajunya hijau-hijau muslimat ini, saya yakin pasti bahasa Arabnya bahasa Arab salah paham. Bahasa Arab salah paham itu ngomongnya salah, untung yang dengar paham. Ibu-ibu keluar dari Masjidil Haram, bapak-bapak keluar dari Masjidil Haram, yang ibu-ibu ditawari kudungan, bapak-bapak ditawari serban. Hajjah khamsa riyal, haji khamsa riyal, kudungan 5 real, sorban 5 real. Mau tawar bingung, bagaimana saya tawar 2 real, bingung mau ngomong bahasa Arabnya 2 real, ingat sholat subuh, one rokaatain. Yang dagang lihat wajahnya orang Darmasraya ini. Rokaatain gitu. Maksudnya rialaini, maksudnya 2 real, dia bilang rokaatain. Kata yang dagang, salata rakaat fardhan lillahi ta'ala, Allahu akbar. 3 real aja lah, tapi bilang 3 real, dia jawab salata rakaat fardhan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kata orang Darmasraya, mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Ini orang Indonesia. Saya bilang orang Indonesia ini kalah sama orang Arab, ilmunya kalah, ibadahnya kalah. Lah. Orang itu kata dia, yang penting akhlak. Kalau Anda sholatnya rajin, orang lain tak merasakan sholat Anda. Sholat Anda untuk Anda dan Tuhan Anda. Puasamu untuk dirimu dan Allah. Tapi akhlak orang lain merasakan. Coba kalau kita senyum, menyampaikan salam, menegur orang, menyapa orang, menghormati orang. Tadi kan kenapa saya katakan dalam syair saya, ajibtu Darmasraya ala tafaddulihi li dhaifihi mukrimun nasihi ya mahakimuhu. Kesan saya pertama pada Darmasraya adalah saya kagum. Atas apa? Atas keramahannya, kedermawanannya, kesantunannya warga Darmasraya, li dhaifihi mukrimun, karena begitu menghormati tamunya, siyama hakimuhu, terutama bupatinya dan kapolres. Jadi saya hormat itu karena kesantunan. Coba kalau cuek, coba kalau tak bertegur, orang pun kaget. Rupanya orang Saudi ini memuji Indonesia, khususnya NU, akhlak. Sesudah saya ngobrol ngalor ngidul dengan beliau sambil nunggu subuh, lewatlah di depan kami nih Pak Kapolres, Pak Bupati, Pak Katan Kemenang, Bapak Ibu. Kami duduk nih bersila nih, ngobrol. Lewatlah orang Indonesia, pakai sarung, pakai baju hijau-hijau itu, seperti yang di belakang istri saya. Lewat itu permisi, sopannya luar biasa. Amin, amin gini, amin, amin. Oh saking sopannya itu, halus. Saya tahu orang Jawa ini pasti. Begitu lewat, orang Arab yang tadi itu ngobrol dengan saya, dia puji. Syuf, hada khuluqul Indonesia. Betul kan kata saya, orang Indonesia akhlaknya luar biasa sopan, lewat pun harus begitu. Kata saya, alhamdulillah yang lewat Indonesia yang benar. Untungnya yang lewat Indonesia yang benar. Begitu lewat, saya lihat bajunya itu ada tulisannya di belakang, KBIHNU Jepara gitu. NU, wah hebat. Tak lama lewat orang Arab, mohon maaf, pakai gamis. Lewat ini kami duduk, beliau ini sudah tua, yang saya ajak ngobrol ini pensiunan guru, orang soleh. Tak pakai permisi, gak lewat, tak pakai permisi. Bapak itu langsung bilang, syuh, ada khuluqus Saudi. Tuh lihat kan? Saya bilang, akhlak orang kampung saya, orang Saudi. Saya orang Saudi, tapi saya malu kalau melihat orang begini. Padahal ada tata krama dalam bahasa Arab. Kalau orang lewat permisi, ada bahasa Arabnya. Ismahli, ismahli, ismahli. Ada.
Tapi kenapa dia tidak? Kenapa Indonesia mengamalkan? Disitulah NU Indonesia salah satu cirinya adalah kesantunan, toleransi, keramah tamahan. Ini harus kita jaga. Gak perlu kita minder jadi orang Indonesia, bahkan kemudian malu jadi orang Indonesia, atau bangga mengambil ustadz dari luar harus LC, harus tamatan sana. Tak harus begitu. Saya mau cerita ini, Pak Kiai Ma'ruf Amin, paman saya itu, Pak Wapres, belum lama menerima utusan dari Majelis Hukama'il Muslimin Dunia, yang ketuanya adalah Syekh Ahmad Thayyib, ya, Syekhul Azhar. Datang ke Jakarta menemui Pak Wapres. Beliau bilang, Pak Kiai, Pak Wapres, kami ini ulama-ulama dari Timur Tengah, kata beliau, sekarang ini harus banyak belajar dari Indonesia. Jadi orang Indonesia itu katanya jangan lagi seperti zaman dulu, ya, orang menganggap orang Indonesia itu harus belajar dari Timur Tengah dengan kitab-kitab dari sana. Tak harus begitu. Saat ini kalau bicara tentang toleransi, kesantunan, adab dan akhlak yang baik, jujur kami dari Timur Tengah harus belajar dari Indonesia. Jadi yang ngomong ini ulama-ulama Timur Tengah. Kenapa? Indonesia ini bisa mengelola perbedaan yang luar biasa. Di Timur Tengah itu, Pak, orang beda politik itu bisa bunuh-bunuhan. Saya tahun 2018, istri saya kebetulan ikut juga menemui Mufti Mesir, namanya Syekh Syauki Allah. Dari situ saya kemudian ke Palestina, melewati Sinai. Itu di Sinai orang Islam lagi sholat Jumat ditembak sama Islam juga, mati 200 di Sinai tadi. 1 bulan sebelum saya datang ke Mesir. Yang lagi sholat Jumat Islam, yang nembak Islam, yang lagi sholat Jumat dilempar bom molotov. Allahu Akbar, keluar itu. Begitu keluar ditembak. Dor, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mati 200. Apa masalahnya? Perbedaan politik. Satu pendukung pemerintah, satu tidak. Paham seperti ini mau dibawa ke Indonesia, jadi cebong sama apa tuh namanya? Kampret. Kalau orang dikira mendukung seseorang langsung cebong. Pak Bupati kemarin dituduh apa, Pak Bupati? Pak Kiai dituduh apa? Langsung begitu. Kata saya, ini permainan dari luar negeri dibawa ke Indonesia. Jangan mau ikut-ikutan. Orang NU tegak lurus, punya sikap toleran. Beda ya beda saja. Jangan mau masjidnya pasang spanduk, masjid kami tidak mensolati jenazah pendukung penista agama. Masjid kami tidak mensolati jenazah pendukung 01 apa 0 berapa lupa saya. Ini kalau masuk ke Indonesia bahaya. Indonesia bisa bunuh-bunuhan. Untung ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama paling depan melawan paham-paham intoleran dan radikalisme. Makanya Pak Kapolres, ya nanti Pak Dandim, Pak Bupati, ya sudah dengan ilmu saya. Karena yang lain tak peduli. Yang masih peduli menjaga Indonesia kayak begini ya NU. Kenapa? Karena bukan NU yang bagian dari Indonesia. Indonesia itu bagian dari Nahdlatul Ulama, saudara-saudara. Saya ulangi, bukan NU bagian dari Indonesia. Bagi kami Indonesia itu bagian dari Nahdlatul Ulama. Kalau bagian dari Nahdlatul Ulama artinya NU merasa memiliki Indonesia. Lain Pak, lain Bu, orang yang tidak pernah merasa memiliki. Kalau NU itu ikut mendirikan Indonesia, ikut berjuang. Ibarat rumah yang bangun saya,
Yang bangun kita ini Indonesia. Kita yang bangun. Kalau ada orang mau bakar, kita mata. Itulah kenapa buat NU, narasi yang kita ingin sampaikan bukan NU bagian dari Indonesia, tapi Indonesia bagian dari Nahdlatul Ulama. Kalau bagian dari Nahdlatul Ulama, itu artinya kita warga NU harus merasa memiliki Indonesia. Hadirin, saya sudah mulai capek ini kan. Semalam hampir 2 jam bicara, sekarang 2 jam, nanti malam dengan NU Amerika dan Kanada saya harus bicara lagi jam 10 malam, kan harus mengikuti waktu Amerika dan Kanada. Di sana, di sini jam 10 malam, di sana jam 10 pagi. Jadi saya tinggal capek ngantuk itu nanti biarkan saya istirahat. Pita suara saya sudah mulai lelah karena tiap hari bicara. Moga-moga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini akan membuat kita semua yang hadir lebih cinta terhadap NU dan Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan tentunya lebih cinta kepada Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.